Sayyidina Hasan dan Husain. Keduanya merupakan anak dari Fatimah Al-Zahra dan Ali bin Abi Thalib, yang disebut memiliki hati yang sangat mulia dan patut diteladani karena perilaku mereka yang sangat baik. Seperti kepada anak kandungnya, Rasulullah memiliki rasa sayang dan cinta yang teramat besar terhadap Hasan dan Husain. Atas kelahiran mereka, Nabi Muhammad SAW sangat gembira dan tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang begitu besar. Meski demikian, Nabi Muhammad SAW tak dapat memungkiri rasa sedih saat kehadiran Hasan dan Husain. Hal itu karena beliau mengetahui bahwa hidup salah satu di antara mereka akan berakhir di medan perang. Hasan yang merupakan anak pertama dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Al-Zahra dikenal sebagai sosok yang tampan dan dermawan. Sejak kecil, ia dikatakan sangat mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah bahkan bersabda bahwa ia menyerupai rupa serta akhlak beliau. Sayyidina Ali juga pernah mengatakan bahwa Hasan menyerupai Rasulullah dari dada hingga kepala, sementara Husain di bagian lainnya, yaitu dari dada ke bawah. Menurut para ahli sejarah, Hasan lahir pada 15 Muharram 3 Hijriah. Kemiripan Hasan dengan Nabi Muhammad SAW juga pernah dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat atau hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 3750, disebutkan bahwa suatu ketika beberapa hari setelah meninggalnya Rasulullah, setelah melakukan sholat asar, ia keluar bersama Ali dan melihat Hasan yang sedang bermain dengan anak-anak lainnya. Abu Bakar kemudian menaikkan Hasan ke atas tengkuknya sambil berkata, "Aku tebus dengan ayahku, engkau serupa dengan Rasulullah, tidak serupa dengan Ali." Sementara Ali tertawa mendengar hal itu. Selama hidupnya, Hasan dikenal sangat cerdas, mampu menghafal hadis dan Al-Quran dengan cepat. Ia juga memiliki sifat yang lemah lembut, serta menjadi sosok baru bagi umat muslim di zamannya. Ia mendapat julukan Karimu Ahlil Bait, atau keluarga Rasulullah yang paling dermawan. Cinta Rasulullah kepada Hasan juga dikatakan sangat besar, hingga suatu ketika, seperti diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3749, disebutkan bahwa beliau bersabda, "Ya Allah, aku mencintai Hasan, maka cintailah ia, dan aku mencintai orang yang mencintainya." Sementara itu Husain, adik dari Hasan, putra kedua Ali dan Fatimah, dikenal sebagai cucu Rasulullah yang gagah berani. Ia diketahui lahir 1 tahun 10 bulan setelah kelahiran Hasan, tepatnya pada 5 Sya'ban 5 Hijriah. Kecintaan Nabi Muhammad SAW terhadap Husain tergambar dalam riwayat Bukhari 3146. Rasulullah SAW disebut mengatakan, "Husain dariku dan aku dari Husain. Allah mencintai orang yang mencintai Husain." Husain adalah salah seorang dari anak cucu. Dikutip dari buku 30 orang dijamin masuk surga karya
Al-Ustadz Abdul Somad. Para sahabat Nabi Muhammad SAW seluruhnya meletakkan kepercayaan, penghargaan, cinta, kemuliaan, dan penghormatan pada diri Husain. Adapun orang yang paling menghargainya adalah para Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah Ali wafat, giliran Muawiyah yang mencintainya. Ibu Umar diceritakan pernah memeluk Husain sambil menangis dan berkata, "Aku menitipkanmu kepada Allah dari mati terbunuh." Akhirnya sampailah Husain di negeri yang saat ini merupakan yaitu Irak. Di sana, salah satu pemimpin ahli surga ini diyakini terbunuh. Dari Anas bin Al-Haris, Rasulullah SAW bersabda, "Anakku ini akan terbunuh di salah satu tempat di tanah Irak. Maka siapa yang mendapatinya di antara kami, hendaklah ia menolongnya." Lalu banyak orang yang terbunuh bersama Husain. Air mata Rasulullah SAW tak terbendung kala malaikat Jibril alaihissalam datang membawa kabar duka tentang cucunya Husain bin Ali Abi Thalib. Rawi an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manzili idza qalat alaihi al-Husain radhiyallahu anhu fatalat umma minal babi wa idal Husain radhiyallahu anhu ala sadri Nabi sallallahu alaihi wasallam yala'abu fi yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam qita'atu min tin wa dumu'uhu tajri. Diceritakan dari Ummi Salamah radhiyallahu an, beliau berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumahku. Tiba-tiba masuklah Husain radhiyallahu an kepada beliau, maka aku memandang keduanya dari pintu. Saat itu Husain radhiyallahu an bermain-main di atas dada Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membongkah tanah dan air mata beliau mengalir. Lama kharajal Husain radhiyallahu anhu dakhalat ilaih faqalat bi abi wa ummi ya Rasulullah tala'atuka wa fi yadika tinata wa anta tabki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li lama farihtu bihi wa huwa ala sadri yal'abu atani Jibril alaihi salam wa nawalani atainata lati yuqtalu alaiha falidzalika bakait. Dan ketika Husain radhiyallahu anhu sudah keluar, maka aku pun masuk kepada beliau. Maka aku berkata, dengan bapakku dan dengan ibuku, kalimat penebusan pen. Aku melihat engkau, di tangan engkau ada tanah sambil engkau menangis. Maka beliau pun bersabda kepadaku, ketika aku bersuka cita dengannya, sementara dia di atas dadaku sambil bermain-main, maka datanglah Jibril alaihissalam kepadaku. Dia memberiku tanah yang mana dia akan dibunuh di atasnya. Maka karena itulah aku menangis. Warawi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taha al-qarurat allati fiha turba maqtalil Husaini wa turki indaha. Ceritakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya Ummu Salamah sebuah botol yang di dalamnya ada tanah tempat
dibunuhnya Husain, botol tersebut ditinggalkan di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.